Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Malam hari ini kita membahas mengenai kesiapan HUT RI di IKN Nusantara. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, beberapa waktu lalu ini sempat banyak juga pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo batal berkantor di IKN Nusantara karena belum tercukupinya ketersediaan dari air. Terkait dengan hal ini Pak Dirjen, sebenarnya hingga saat ini seperti apa stok air yang ada di IKN Nusantara, Pak? Iya, jadi memang kita ingin air yang ada di IKN ini air yang ya katakanlah seperti di negara-negara lain ya sudah siap minum begitu ya, boleh diminum langsung dari keran. Nah, Kementerian PUPR sendiri sudah menyampaikan bahwa proses commissioning alias atau ya uji coba air bersih sudah dilakukan sejak Rabu. Ya, jadi 5 hari lalu, tanggal 10 Juli 2024 pukul 22 ini sudah dilakukan uji coba. Nah, commissioning di tahap pertama, commissioning test, jadi uji coba air ini di tahap pertama adalah langkah awal ya untuk memastikan air bersih mengalir di kawasan inti ya pusat pemerintahan IKN. Dari hasil uji coba awal dinyatakan sukses. Hal ini ditandai dengan beroperasinya pompa sentrifugal yang berfungsi mendorong air dari IPA ke KIPP ya. Jadi sudah bisa disalurkan ya ke tadi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dari sumber airnya. Nah, kemudian uji coba jaringan air ini sedang memasuki tahap 1 berupa dry test atau running test, mechanical dan elektrikal di instalasi pengolahan air IPA Sepaku. Nah, kemudian setelah commissioning tahap 1 dan tahap 1 fase dry test, PUPR ini akan menempuh fase wet test yang bertujuan untuk menguji aliran air pada pompa distribusi. Tadi kan dry test, ya sekarang wet test begitu. Nah, jika semua tahapan berjalan lancar, maka pasokan air bersih pun diharapkan bisa masuk ke KIPP kawasan inti pusat pemerintahan pada 15 Juli ya hari ini artinya ya 2024. Nah, berbagai uji coba dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih pada peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Jadi selain tadi yang Anda tanyakan soal listrik misalnya, air juga menjadi faktor yang sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan HUT RI di IKN. Baik, Pak Dirjen, berarti hingga saat ini bisa kita simpulkan persiapan untuk upacara di IKN Nusantara ini hanya menunggu kesiapan dari listrik atau maksudnya dari air saja ya Pak Dirjen, sedangkan lapangan, bandara dan juga infrastruktur lain ini sudah bisa kita katakan sudah 100%, begitu Pak Dirjen? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tentu nanti kalau kita baru bisa mengatakan segala persiapan sudah 100% ya ketika proses pembangunan ya ini dinyatakan stop dulu. Ya, dinyatakan stop. Jadi itu baru bisa kita katakan 100% infrastruktur untuk HUT RI di IKN bisa dilaksanakan. Baik, terakhir Pak Dirjen, ini mungkin sedikit himbauan juga kepada masyarakat atau sekedar informasi. Banyak masyarakat yang masih menerka-nerka saat ini bahwa tahun 2024 ini IKN ini sudah selesai dibangun dan sudah siap berpindah semuanya di IKN Nusantara Kalimantan Timur. Ini mungkin bisa disampaikan bagaimana sebenarnya mengenai progres pembangunan di IKN, Pak Dirjen. Iya, sejak awal ketika kita menyepakati untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, ini kan sudah kita sampaikan bahwa ini adalah program ataupun proyek jangka panjang, bahkan panjang sekali kalau mau kita sampaikan. Ya, kita juga melihat negara-negara lain yang melakukan pemindahan ibu kota itu tidak sebentar. Ya, misalnya Brazil. Ya, Brazil memerlukan waktu 25 sampai 35 tahun untuk pindah dari Rio ke
ke Brasilia, ya kemudian juga Australia, ya untuk pindah ke Canberra itu juga memerlukan waktu yang panjang. Nah, yang sekarang sedang kita kejar, kita percepat adalah untuk keperluan atau kepentingan penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN. Ya, jadi tentu yang kita percepat pembangunannya adalah yang mendukung pelaksanaan peringatan HUT RI di sana, ya misalnya lapangan tadi, ya kemudian infrastruktur air, kemudian juga listrik, ya karena di sana nanti kan akan hadir ya orang dalam jumlah banyak, ya sehingga dukungan infrastruktur air, listrik, kemudian tempat menginap itu harus siap. Kemudian juga tempat upacaranya yang penting, kemudian juga infrastruktur pendukung lainnya, ya, infrastruktur pendukung lainnya, misalnya jalan tol, ya karena akan ada pergerakan dari Balikpapan ke IKN. Ini tentu membutuhkan jalur tol, kemudian juga bis-bis yang bisa disediakan untuk mengangkut para peserta upacara nanti begitu. Jadi sekali lagi yang kita percepat adalah persiapan atau kesiapan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Ya. Bukan percepatan pembangunan IKN seluruhnya begitu. Baik, harapan kita bersama adalah pelaksanaan HUT RI perdana di IKN tahun 2024 ini bisa berjalan lancar dan juga sukses begitu Pak Dirjen. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada pemirsa GPR TV terkait dengan bagaimana sejauh ini progres pembangunan di IKN dan juga kesiapan HUT RI tahun 2024 di IKN. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mona. Pemirsa, itulah program Juru Bicara malam hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azarini pamit, selamat malam dan sampai jumpa.